terkadang kan KPPS ini orangnya itu kan bukan orang baru, misalkan orang lama. Ini terjadi nih di TPS 11 Tembes ini terjadi. Kita di pengawas TPS sudah mengingatkan ke ketua KPPS untuk menandatangani surat suaranya yang sebelum diberikan kepada pemilih. Sudah 4 kali diberitahukan. Namun karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pemilu itu nggak diindahkan dan malah menyatakan sudahlah diam saja, sini sudah kerjaan saya ada ketua RT gitu. Jadi kan hal-hal itu terjadi, Pak. Yeah. Hal ini jadi dilema nih sama teman-teman KPU. Ada satu TPS di TPS 11 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Segulung. Saya tadi ke sana. Yeah. Itu seluruh surat suara tidak ada ditandatangani. Ini fakta, ini baru semalam kami temukan itu. Dampaknya seperti apa? Ya dampaknya sesuai dengan aturan, kalau itu kami sesuai dengan regulasi yang dibuat dengan teman-teman PKPU-nya, itu tidak masuk dalam kategori PSU. Tapi yang menyatakan itu sesuai dengan pasal 53 itu di PKPU 25 itu bahwasanya surat yang menyatakan sah itu adalah surat suara yang ditandatangani oleh KPPS. Itu yang menyatakan sah. Jadi secara tidak langsung satu TPS itu suaranya tidak sah. Nah ini yang jadi persoalan. Nah teman-teman KPU berkomunikasi dengan kita. Dan kita kan tidak bisa membuat kebijakan. Hanya kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan KPU. Nah ini kita kembalikan kepada KPU, teman-teman KPU untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan dan tapi sudah ditandatangan ulang atau dijalankan? Nggak ada mekanismenya, Pak. Ya. Nggak bisa, nggak ada ditandatangan langsung, tidak bisa juga begitu. Makanya biar teman-teman KPU udah yang gimana, Bang? Yang itu. Mas Udo gimana? Karena satu TPS nanti bisa nggak sah semua kan? Ya jadi saya tuntut sesuai aturannya kan gitu. Tadi memang betul ada temuan lagi, ada kejadian di TPS 11 Tembesi ya. Jadi itu kejadiannya surat suara lupa atau luput ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, memang regulasinya bahkan itu undang-undang ya, bukan PKPU, bahwa surat-suara sah itu surat-suara dinyatakan sah bila ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, dan exit strateginya apa baik di undang-undang maupun di PKPU memang tidak diatur bahwa tidak diatur bahwa situasi seperti itu dapat menjadi alasan untuk pelaksanaan PSU. Jadi memang ini sekarang sedang kita masih dikoordinasikan oleh teman-teman KPU Kota Batam bersama Bawaslu, termasuk juga dengan teman-teman dari partai politik. Kira-kira solusi bijak seperti apa yang bisa kita ambil. Kalau kemudian kita menafsirkan regulasi secara kaku, maka yang terjadi adalah suara pemilih di satu TPS itu untuk 5 jenis pemilihan bumi hangus. Ya. Jadi 0 semuanya. Atau kemudian kita bisa membuat sebuah kebijakan bersama tapi itu memang harus disepakati semuanya, dan jangan atau tidak boleh sampai kemudian nanti di kemudian hari dipersoalkan, baik pada saat rekap di kecamatan, rekap di Kota Batam, rekap di provinsi, apalagi sampai di rekap nasional. Kalau belum ada solusi berarti apakah itu kasus pertama sebenarnya? Ya memang sebenarnya case lupa ditandatangani pernah terjadi, tapi yang sampai lupa semuanya rasa-rasanya memang baru kali ini. Nah, satu TPS itu ya? Satu TPS. Nah ini memang kejadian ini menarik dan inilah warna-warni demokrasi Indonesia kalau kita mau bicara bijak. Karena memang di bawah itu sangat complicated, Bang Agus. Kita tidak bisa kemudian mengeneralisir masyarakat Indonesia itu seperti Mas Agus atau Bang Robi atau Bang Zulhadril yang hari ini hadir. Kan beraneka macam dengan latar belakang, pengalaman, pandangan hidup dan sebagainya lah. Jadi pada titik ini saya kira memang ini harus kita bicarakan dengan hati-hati, kita bicarakan baik-baik dari hati ke hati. Karena ini bukan hanya soal kalau gini, kenapa surat-suara itu ini substansinya ya, esensinya. Kenapa surat suara yang sah itu adalah surat suara yang ditandatangani oleh KPPS. Ini kan untuk mengantisipasi jangan sampai ada surat suara selundupan yang datang masuk ke dalam. Betul. Nah, tapi kalau itu substansinya itu, esensinya itu yang harus kita lihat dari sekedar persoalan yang sifatnya administratif.
Nah, kalau ini kejadiannya seperti ini, memang saya secara pribadi meyakini bahwa ini memang murni kelalaian atau mungkin lagi-lagi ketidakpahaman atau ketidaktahuan lah dari KPPS itu. Nah, jadi inilah yang sekarang sedang didiskusikan dengan sangat hati-hati oleh teman-teman KPU Kota Batam bersama Bawaslu dan juga tentu dari teman-teman partai politik, kira-kira ini apa solusi yang bisa kita ambil bersama. Kalau kami dari sisi penyelenggara tentu ya kami minta maaf, artinya dari sisi penyelenggaraan di situ ada kekurangan dan dampaknya menjadi sangat serius seperti sekarang ini, tapi juga rasanya kalau sampai harus membumi hanguskan suara pemilih di satu TPS, padahal kita sama-sama paham ini murni memang kesalahan teknis administratif dari KPPS. Nah, ini mungkin yang ya nanti kita tunggu juga lah teman-teman di Kota Batam kira-kira apa ya yang akan diputuskan dan dijalankan seperti itu. Ya, Pak Syad, ada yang bersama kan? Ya. Ya, khusus mengenai surat suara yang tidak ditandatangani dan sudah dinyatakan di undang-undang dianggap tidak sah. Saya kira tidak perlu menunggu lanjutan dari situ, bisa diulang atau apa, ya logikanya sudah dianggap tidak sah aja. Berarti sepakat kalau itu tidak sah, Pendapat saya itu undang-undang. Walaupun dia satu truk, kalau memang nggak ditandatangan ya, jangankan satu TPS, 200 sekian. Satu kontainer pun kalau nggak ditandatangan ya nggak sah, menurut saya. Jadi jangan ada alasan tidak ada tindak lanjut dari undang-undang itu diulang atau bagaimana. Memang karena sudah bahasa batal. Nah, kalau udah batal masa dibangunkan lagi, kira-kira begitu pendapat saya. Lebih bagus sebelum dihitung, sepakat batal. Nanti kalau sempat ada yang sepakat ini dianggap ini dan dihitung, nanti dapat kecil ini yang paling ribut lagi, kira-kira begitu saran saya tentang itu. Jadi suara siapapun yang lebih banyak di kotak itu, ya dianggap aja lah itu sudah korban bagaimana nih ya, karena itu udah dinyatakan undang-undang. Jadi jangan karena masa kita bumi hanguskan satu TPS, ya suka tidak suka suara siapapun. Nanti ternyata ada caleg seseorang lebih banyak suaranya padahal sudah hampir nggak dapat, akan protes, akan ini. PT UN nggak bisa keputusan ini merubah undang-undang Bapak. Saran saya, lebih bagus diarahkan, disepakati, dianggaplah ini suara tidak sah. Perlu disiapkan dengan baik oleh penyelenggara. Jadi menurut saya selain proses edukasi, sosialisasi juga perlu ada merit system. Artinya bahwa penyelenggara ini juga harus berhati-hati. Kemudian ketika tadi misalnya contoh satu TPS sampai kosong tidak ditandatangani, so what? Apakah kemudian kita hanya undang-undang kemudian kita anggap zero, tetapi kan sudah ada proses, sudah ada mekanisme, sudah ada anggaran yang dikeluarkan dan pertanggungjawabannya seperti apa. Ini yang sebenarnya harus dijawab. Gitu loh. Jadi sehingga masyarakat itu merasa bahwa oh ini pelaksanaan proses demokrasi ini memang bisa berjalan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara publik oleh pihak penyelenggara. Itu menurut saya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.